Halo Sobat Ruang Sisi, kita bertemu lagi di Ruang Sisi 7.0 bersama saya Muhammad Akhtar Mulia, biasa dipanggilnya Mamul. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang yang baru aja mendapatkan prestasi bergengsi nih. Jadi prestasinya masih anget-anget gitu ya, masih seger. Gitu. Jadi kenalin, ini Kak Kristina Hersandi, peraih medali perak, kategori presentasi dalam cabang PKMPI di PIMNAS ke-34. Nah, boleh nih Kak Kristina bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi biar teman-teman bisa makin kenal. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Kristina Sandi, aku dari Biologi Angkatan 2018. Jadi semester ini udah semester ke-7 di Biologi UI. Salam kenal. Salam kenal Kak. Jadi di ruang sisi 7.0 kali ini kita akan ada 3 sesi ya Kak ya. Jadi dimulai dari pertanyaan umum yang dihimpun oleh teman-teman tim, kemudian juga pertanyaan warga. Kan banyak nih warga UI yang juga kepo perjalanan PKM-nya Kak Kristina. Dan yang terakhir kita juga bakal main di rapid question. Nah, gak usah buang-buang waktu, kita langsung aja kali ya Kak ya, gas ke sesi yang pertama yaitu pertanyaan umum. Gimana nih Kak, siap nggak? Enggak, siap, siap, siap. Siap dong. Oke, Oke ya Kak, mulai aja ya Kak. Nah, Kak Kristina kan yang pertama nih pemenang PKM nih sekarang. Terus setelah itu kayak kesibukannya ini apa sih? Setelah ini mungkin ada rutinitas yang berubah atau tetap gitu-gitu aja? Boleh dijelasin nih. Kalau kesibukan belakangan ini itu aku lebih ke ini ya, kesibukan akademis karena mengingatkan aku udah mau menjelang semester akhir, jadi paling kesibukannya seputar KP, terus juga seputar skripsi, persiapan untuk skripsi. Nah, juga paling kalau dalam waktu dekat itu aku ada kesibukan di organisasi di luar UI juga gitu. Dan sepertinya nanti semester 8 akan mulai magang gitu. Waduh, ya Mm-mm. semangat Kak, ini emang tahun akhir ya Kak, sibuk-sibuknya ya Kak ya. Nah, Mm-mm. mungkin banyak nih teman-teman yang kepo banget. Bagaimana sih awal mula Kakak bisa berkecimpung, tercebur nih di dunia PKM? Kan kita tahu kalau misalnya di UI itu kayak jarang banget orang bahkan kayak PKM apaan sih gitu. Boleh nih Mm. diceritain. Setuju, setuju. Jadi sebenarnya benar sih kata Mamul, nggak salah. Itu awalnya bisa dibilang aku tuh ikut PKM ini masih tergolong spontan gitu. Karena ini memang tahun pertama aku banget ikut PKM. Jadi tahun sebelumnya tuh aku sudah tahu PKM ya dari kegiatan maba. Jadi kalau teman-teman tahu di FMIPA itu ada kegiatan wajib untuk perolehan IKM FMIPA itu wajib menyusun PKM. Tapi pada waktu itu memang karena masih kurang informasi dan juga masih belum paham PKM itu gimana-gimana, aku tuh nggak mengerjakan itu dengan serius gitu istilahnya waktu masih maba kan. Nah, terus akhirnya baru awal Januari 2021 itu aku mulai ini nih sering dapat sosialisasi tentang PKM, mulai dari fakultas ada, terus juga teman-teman kenalin dari PKM Center segala macam gitu. Nah, dan akhirnya di situ aku mulai kepikiran buat submit topik PKM itu dari topik KP aku sama ada beberapa ide lain lagi yang aku diskusikan sama dosen pembimbing. Seperti itu jadinya. Jadi sebenarnya bukan Oh, kayak mungkin orang-orang ada ya yang memang udah persiapan dari awal gitu atau gimana, tapi aku bukannya gimana karena memang aku aja memang kurang informasi sebelumnya tentang PKM dan memang baru dapat informasinya itu di awal-awal Januari ini. Bisa dibilang masih spontan gitu istilahnya untuk kepikiran itu. buset, keren banget ya, spontan tapi langsung dapat medali nih. Nah, Wah, itu dia kaget juga. Aduh, itu karena ini sih bantuan dari belakang juga banyak banget. Bukan bukan orang dalam maksudnya bantuan dari support-support dari PKM Center, dari dosen gitu-gitu itu penting banget. hmm, oke, siap-siap. Nah, tadi ngomongin awal mula, sekarang kita langsung lompat jauh aja nih Kak ya. Gimana nih rasanya setelah menjadi medalis di Timnas? Nah, boleh juga dikasih tahu nih ke teman-teman, judul PKM-nya apa sih kok bisa gitu dapat Timnas? Jadi first of all, selain seneng ya, seneng kan ya pasti dapat prestasi gitu. Terus aku juga merasa kaget tentu saja karena selama eksekusinya itu kemarin
jujur kelompokku masih, ya siapa sih yang tidak merasa banyak kekurangan selama eksekusinya gitu kan, dan ternyata masih bisa dapat medali, itu sangat luar biasa, dan rasa berterima kasih banget buat support dari semuanya. Nah, terus kalau untuk judul PKM aku itu judulnya, kalau yang ini ya, yang lolos sampai PIMNAS itu PKMPI, pakan lebah protein tinggi berbahan lokal untuk peningkatan produktivitas lebah madu di Desa Ciburial, Kabupaten Bandung. Itu judul PKM yang kemarin. Jadi itu PKMPI-nya sebenarnya yang bikin aku agak terkejut juga, karena gini, PKMPI kan kalau kalian nonton kemarin waktu kita presentasinya, itu rata-rata kan pengaplikasiannya itu banyak berupa mesin. Hampir semua universitas yang submit itu pasti mesin. Sedangkan kelompok aku membawa konsep bioteknologi, dan itu kayak beda sendiri. Nah, itu sempat membuat aku selama eksekusinya merasa, waduh ini gimana ya, ide kita beda sendiri gitu. Dan ternyata entah mungkin itu menjadi pusat perhatian ya, karena jurinya pun meskipun udah sore tuh mereka masih tertarik gitu dengan presentasi kita gitu, padahal itu udah sore banget gitu. Nah, keren banget. Nah, boleh nih dikasih tahu selama perjalanan PIMNAS nih tantangan yang paling besar apa kira-kira, Kak? Tantangan yang paling besar tentu saja masalah klasik semua orang ya, manajemen waktu. Bukan waktu pasti ada, manajemen fokus, aku bilangnya manajemen fokus, untuk membagi perhatian ke akademis, membagi perhatian ke organisasi gitu-gitu, dan juga selama eksekusinya itu pasti challenge kayak ya kamu tau lah, kalau misalnya miskomunikasi gitu-gitu, terus juga banyak informasi yang misalnya ada yang mendadak disampaikan, bagaimana cara aku mengambil keputusan gitu, apa yang kemarin aku ketua kelompok ya, jadi kayak kebanyakan keputusan itu dilempar ke aku gitu istilahnya. Tantangan terbesarnya paling di situ sih, sama ini karena eksekusinya waktu pandemi ya, kalian tahu sendiri kalau pandemi urusan surat tugas lah, terus harus vaksin ini itu gitu, terus kalau misalnya kita mau ke lapangan kan itu harus nunggu semuanya vaksin kan. Nah yang kayak gitu kendala teknis seperti itu ada sih memang. Itu aja sama pandeminya. Aduh, keren banget ya, Kak ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, yang pamungkas nih. Kira-kira goal akhir yang mau dicapai itu apa sih setelah dari PIMNAS ke-34 nih? Kan udah dapet medali nih. Kira-kira apa habis ini? Nah, jadi kalau goal akhir itu selama kegiatan ini, ya dari awal kan aku dari submit proposal aja udah ada tujuan gitu istilahnya. Kalau mitra aku di PKMPI itu memang punya masalah sendiri yang aku terapkan aplikasinya tadi, aplikasi ipteknya, dan target aku memang membuat program ini berkelanjutan. Dan memang apa ya, masalah mitra tuh istilahnya mungkin orang ada yang ikut PKM, ya udah PKM selesai, kegiatan selesai gitu udah kan. Tapi kalau aku enggak, aku tetap membuat ini menjadi, aku realisasikan potensi ini aku gitu loh, potensi apa tuh, potensi keberlanjutan aku gitu kan. Kemarin kan kita istilahnya di depan juri ngomong lah kita ada potensi keberlanjutan gini gono. Nah itu aku memang ingin merealisasikan gitu, bukan cuma kelihatan nama baik aja gitu mau dilanjutkan gitu istilahnya. Nah itu goal akhir aku sampai situ sih, dan juga mungkin menjadi inspirasi buat kalian gitu. Aku harap juga semangat PKM itu kan kalau kalian perhatiin juga kemarin udah dipaparin kan juga di sesi apa sama Gilang. Nah, itu kan bisa dibilang perhatian dari mahasiswa UI buat PKM ini masih rendah sekali. Jadi aku harap dengan adanya prestasi dari aku dan juga dari tim lain itu kita bisa meningkatkan semangat untuk ikut PKM dari mahasiswa UI sendiri gitu. Aduh, keren banget ya, Kak ya. Semoga bisa tercapai. Jadi di PKM ini nggak cuma ngomong proposal doang, tapi juga harus punya responsibility untuk mewujudkannya ya, Kak ya. Benar banget, Mamu. Itu. Oke. Karena yang pertanyaan umum udah selesai, kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Banyak nih teman-teman UI yang kepo nih sama Kakak. Jadi kita lanjut ke sesi pertanyaan warga. Nah, ini ada Gina dari FISIP 21. Kak izin bertanya bagaimana mekanisme pemilihan mitra dan lokasi eksekusi PKM? Apakah mendapat saran dari dosen atau mencari sendiri? Boleh nih, Kak. Oke. Jadi kalau untuk mitra dan dosen, kalau dosen ini memang aku dosen pembimbing ya, memang udah langsung pembimbing di mata kuliah peminatan gitu istilahnya. Nah, terus kalau untuk memilih mitra sendiri, itu aku kemarin memang pernah jadi apa ya konsumen dari produk mitra aku ini. Nah, jadi
Dan setelah bermediasi apa sih, diperantarai oleh dosen pembimbing juga gitu, akhirnya aku tahu kayak mitra ini ada kendalanya sendiri gitu. Nah jadi dari saat itulah aku berani berkenalan dengan mitra dan berkomunikasi lebih lanjut gitu tentang masalah mitranya. Itu kalau milih mitra. Terus ini apa tadi pertanyaannya, mau di ini lagi caranya kayak gitu apa lebih ke kronologi aku aja tadi? Udah cukup sih Kak. Nah, mungkin kita lanjut aja ya Kak ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Kak, apakah pernah ada pengalaman menemukan anggota tim yang tidak cocok? Nah, terus bagaimana tuh cara bondingnya atau menghadapinya gitu? Oke. Kalau untuk anggota tim yang tidak cocok, puji Tuhan yang PKMPI sih tidak ya. Yang PIMNAS ini untungnya aku bertemu sama teman-teman yang baik, yang bisa support juga. Tapi kalau yang PKM lain itu adalah yang beberapa sering miskomunikasi, terus juga ada karena kendala kesehatan gitu-gitu ya. Bukan masalah nggak cocok sering berantem gitu ya istilahnya, tapi ya punya kesibukan masing-masingnya gitu maksud aku. Tapi kalau untuk mengatasi itu sendiri memang itu tergantung dari anggota yang lain juga, sama kitanya itu memang harus saling backup gitu satu sama lain. Kalau misalnya dia nggak bisa, ya mau gimana lagi gitu istilahnya. Ya paling kalau mau agak keras sedikit, kemarin kami itu memang berani sebut dia di grup gitu istilahnya, di grup yang ada dosen pembimbingnya kayak gitu. Nah itu dengan cara itu minimal dia bisa merespon gitu kenapa dia tidak bisa mengikuti kegiatan, dan juga kalau misalnya dia masih seperti itu ya itu ruginya di dia sendiri sih. Jadi aku nggak merasa kita harus kejar-kejar dia sampai gimana, kitanya stres sendiri juga. Selama kita bisa backup kerjaannya ya backup aja, nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi emang harus gimana ya, saling Saling mendukung lah. aktif ya satu sama lain. Nah, Betul. ini ada yang terakhir nih dari Satria Vokasi 19. Kak, bagaimana cara agar tidak terlalu lama menentukan ide? Karena seringkali yang memakan waktu itu adalah cara mencari ide dan melakukan revisi ide. Nah, ada nggak tuh dari Kak Kristina tips dan trik supaya menemukan ide itu tepat, tapi juga nggak terlalu lama nih? Wah, kalau cara menemukan ide biar cepat itu sebenarnya ini ya, kalian kalau udah tahu kayak kegiatannya ini bakalan tahun depan, mungkin kalian udah bisa mencari apa ya, ide itu kan berawal dari masalah ya istilahnya. Nah, dalam tanda kutip nyari masalahnya itu udah dari sekarang-sekarang gitu istilahnya. Jangan jangan udah mepet terus baru kayak kepikiran oh ini mau ngapain ya gitu, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau cari ide itu dari sekarang, mungkin kalian bisa start baca literatur kayak gitu-gitu untuk mencari penelitian lanjutan. Kan suka ada tuh di kesimpulan dan saran tuh peneliti suka mencantumkan kayak misalnya butuh penelitian lebih lanjut tentang apa gitu. Nah, misalnya itu dalam cakupan kalian, itu kalian bisa tuh langsung masukin ke PKM gitu. Terus juga bisa juga dilihat ide-ide PKM sebelumnya juga bisa, tapi jangan plagiat, hitungannya lebih ke improvisasi aja, dan juga ikut seminar kayak gitu-gitu. Terus juga mungkin gak usah jauh-jauh. Kayak misalnya dari aku dari penjual madu kan, peternakan lebah madu gitu. Nah, itu kalian langsung nyari solusinya ya campur-campur aja dari literatur dan juga dengar dari pengalaman pribadi dia gitu, ataupun dari hobi kalian sendiri juga bisa gitu kalau mau mencari ide tuh. Oh, gitu ya Kak ya. Jadi emang anak PKM nih harus dituntut untuk peka di situasi dan kondisi sekitar ya Kak ya. Betul banget ya, dan juga kalau udah tahu waktunya kapan gitu ya bisa dimulai jauh lebih awal biar nggak terlalu lama gitu. Karena kan juga Keren banget. PKM itu nggak sembarangan kan, istilahnya kalian udah punya ide pun harus tahu ide kalian cocoknya diletakkan di PKM apa gitu, nggak bisa langsung pilih random PKM yang mana gitu, jangan sampai salah kamar kalau katanya gitu. Oke. Berarti keren banget ya anak PKM ya Kak ya. Aduh. Masalah sekitar aja udah peka gitu ya Kak. Apalagi sama doi nggak sih? Itu dia, aku nggak peka. Aduh. Oke nih Kak, karena Oh. pertanyaan warga udah selesai, kita lanjut ke sesi terakhir ini. Nah, tadi kan 2 sesi kita udah kayak serius banget, udah wah kayak otak kita terkeras banget nih.
dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Wah, gila, keren banget ya. Nah, kita sekarang mau main-main aja di rapid question. Jadi sesi ketiga ini, Ini nih. ya yang ditunggu-tunggu nih, Kak Christina cuma diberikan dua kata dan disuruh milih. Nah, langsung aja ya Kak ya. Jadi cepet aja gitu. Oke ya Kak, udah siap nih? Hatinya dipersiapkan. Ini lebih nguras otak deh menurut gue. Oh, iya ya. Oke ya Kak ya, siap ya Kak ya. Oke, mulai ya. Drama series atau film berjilid? Film berjilid. Ayam kalasan atau ayam geprek? Nah, FMIPA nih. Oh, Kantin MIPA. tidak. Ayam geprek kalasan nggak bisa ya? Ayam kalasan deh, kalasan. Oke. Nah, tim solid atau tim menang? Tim solid. Yes. Atau kopi? Kopi. Terus nyicil atau deadline? Wah, deadline lah. Jelek banget ya. Tapi emang deadline tuh otak lebih berjalan gitu. Terus? Siap. Terus kelas pagi atau kelas malam? Kelas pagi. Atau realistis? Apaan? Maaf. Idealis atau realistis? Realistis. Organisasi atau kepanitiaan? Organisasi. Nah, yang terakhir nih ya. PKM cari pengalaman atau insentif? Oh, tentu saja pengalaman. Pengalaman Oke, itu Kak. nilainya jauh lebih besar daripada insentifnya. Wah. Banget nih, Kak. Oke nih, Kak. Akhirnya kita udah menyelesaikan 3 sesi pertanyaan dalam ruang sisi kali ini. Nah, sebagai penutup mungkin Kak Christina ada nih closing statement. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman kita di UI untuk langsung gas pengen bikin PKM gitu. Gimana nih, Kak? Silakan, Kak. Oke, supaya ini buat semangat untuk teman-teman ya. Pertama, kalian dalam memulai PKM itu awali dengan niat dan tujuan yang tulus. Jangan ini ya, tadi ya dalam pilihannya itu apa pengalaman atau insentif. Jangan ngejar insentifnya doang guys, asli. Karena kalau dari awal pun meskipun kalian ngejar insentif gitu istilahnya demi dapat uang gitu istilahnya kan, kegiatan kalian tuh akan apa ya dilaksanakannya tuh kalian paham kan gitu, ini mah cuma ngejar duit doang gitu istilahnya. Terus juga kayak misalnya apalagi aku kan PKMPI itu ada mitra gitu yang membutuhkan penyelesaian masalah kayak gitu. Kalau misalnya kalian cuma nyari duit dari awal tuh kegiatannya tuh nggak enak aja gitu dalam pikiran kalian udah uang gitu istilahnya, nggak ada niat yang tulus dan kayak pelaksanaannya tuh tidak bahagia gitu istilahnya karena kalian terlalu ngincer uang gitu atau gimana. Terus juga aku juga cuma mau bilang kalian nggak akan bisa menghindar dari masalah ya selama pelaksanaan itu. Jadi aku harap kalian harus selalu siap menghadapi masalah, jangan kabur dari masalah kalau nanti misalnya kalian udah menghadapi PKM-nya dan have fun deh di PKM pokoknya. Kalian jangan mikir, wah pelaksanaannya panjang nih, eksekusinya lama, terus kayak wah ini pusing nih pasti ngatur ini itu. Enggak kayak gitu guys. Kalian kalau udah bawa have fun, terus tadi kalian udah mulai dengan niat yang tulus, berkat dari atas juga ada guys. Jadi kalian nggak akan merasa terbebani dengan pelaksanaan PKM itu. Tuh. Semangat. Oke Kak, terima kasih. Keren banget ya closing statement-nya. Waduh, nggak nyangka nih pertemuan kita sudah di penghujung sesi. Terima kasih ya Kak Christina yang udah keren banget bisa meluangkan waktu buat kita semua untuk berbincang. Dan tentunya memberikan banyak banget insight yang insightful sehingga kita yang dengar tuh kayak pengen rasanya langsung bikin PKM sekarang nih gitu. Dan mau submit 10 kan? Ya langsung bikin. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk stay tune di IG, YouTube, dan Spotify BEM UI. Dan jangan lupa juga untuk follow IG UI.ruangedukasi karena banyak banget info-info pendidikan dan keilmuan. Dan juga tentunya info-info PKM di sekitar di wilayah UI ya. Sampai jumpa di ruang sisi edisi selanjutnya. Bye Kak.